warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Banggai akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coaching. Bersama saya Suparman Tampuyak dari SMP Negeri 2 Kintong. Dan saya Syafitriani dari SMA Negeri 3 Luwuk. Dan saya Eka Nurajuni Rame dari SMA Negeri 1 Luwuk. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabar Ibu Fitri? Alhamdulillah sehat-sehat. Amin. Alhamdulillah Fitri bisa sehat-sehat hari ini, dan saya sebenarnya sangat senang sekali bisa bersama Ibu Fitri hari ini. Iya, Pak. Jadi saya juga amat senang, Pak, bisa bertemu Bapak hari ini. Nah, Ibu, kira-kira ini bagaimana persiapan coachingnya saat sekarang ini? Iya, Pak. Rencananya saya akan coaching dengan Ibu Eka. Oh, Ibu Eka yang guru bahasa Inggris itu ya? Iya, Pak. Oh iya, baik Ibu Fitri. Jadi sebelum kita memulai coaching, Ibu, mungkin boleh saya menyampaikan beberapa hal sebelum proses observasi ini dimulai. Ibu, sebelum kita melakukan observasi, mungkin kira-kira Ibu sudah bisa memastikan apakah Ibu sudah sesuai dengan coaching Ibu itu sudah sesuai dengan rubrik penilaian, yaitu dapat menerapkan alur tirta, kemudian juga pada percakapan-percakapan nanti pada kegiatan percakapan coaching itu Ibu dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan, dan juga bagaimana juga Ibu bisa merespon coach, dan jangan lupa Ibu untuk berpegang pada prinsip coaching, yaitu kemitraan dan menggali potensi serta proses kreatif. Nah, baik Ibu Fitri, sebelum melakukan observasi, boleh saya melakukan atau mengajukan beberapa pertanyaan, Ibu? Boleh, Pak, silakan. Nah, kira-kira Ibu, saya ingin membantu mengembangkan kompetensi apa kira-kira Ibu? Ya, saya ingin mengembangkan kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh. Oh iya, kehadiran penuh ya. Iya. Nah, baik Ibu. Ibu mengembangkan kompetensi ini atau kehadiran penuh ini, kira-kira Ibu bagian mana yang ingin Ibu inginkan untuk saya amati? Bagian kemampuan untuk bisa hadir secara utuh di hadapan coaching, seperti itu, Pak. Baik. Oke. Jika demikian, kira-kira menurut Ibu tentang penilaian ini ya, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan nanti ini? Ya, saya rasa dapat membantu untuk memberikan solusi kepada coaching. Iya. Nah, kemudian Ibu, apa harapan dari observasi ini kira-kira? Ya, harapan saya yaitu dapat menghadirkan diri sepenuhnya untuk presence, ya, agar selalu bisa fokus, untuk bersikap terbuka, sabar, ingin tahu lebih banyak tentang coaching. Oke, terima kasih. Jadi kira-kira kapan coachingnya bersama Ibu Eka? Ya, setelah ini mungkin bisa sebentar. Saya sudah atur jadwal ya dengan Ibu Eka. Oke, sampai ketemu sebentar Bu ya. Iya, Oke, Pak. terima kasih. Assalamualaikum Ibu Fitri. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum Ibu Fitri, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu, Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Maaf nih Bu Fitri, saya mengganggu waktunya Ibu. Ya. Ini loh Bu, ada waktu kan untuk berbincang-bincang dengan saya? Tidak apa-apa Bu, ada waktu saya banyak Bu. Ada apa Bu? Begini Bu, saya pengen sharing sama Ibu nih tentang permasalahan yang saat ini sedang saya hadapi. Oh begitu, ya baik Bu, bisa Bu. Nah nantinya ini harapan saya bisa mendapatkan ide ataupun solusi dari Ibu Fitri yang tepat untuk menangani masalah saya ini. Oh iya, begitu ya, baik Bu ya. Berarti Ibu ingin mencari solusi dari masalah yang Ibu hadapi ya. Jadi masalahnya itu seperti apa ya Bu? Nah ini Bu, di kelas saya itu Bu ada murid yang jahil sekali. Jadi anak itu suka sekali mengganggu temannya, suka bikin keributan dan akhirnya menimbulkan perkelahian Bu. Oh seperti itu ya Bu. Iya Ibu. Lalu apakah Ibu Eka sudah mencari tahu penyebabnya dan kenapa murid Ibu itu bisa berkelahi? Iya sih Bu, kalau saya coba perhatikan, sepertinya mereka ini sedang ingin cari-cari perhatian Bu, ingin diperhatikan secara lebih seperti itu Bu. Mungkin istilahnya ya itu tadi yang saya katakan, cari-cari perhatian, dan mungkin ya itu kesadaran dalam diri mereka kurang tentang nilai kebajikan, begitu Ibu. Oh begitu ya Bu. Jadi ada yang menyebabkan mereka seperti itu karena mencari perhatian begitu ya Bu? Ya. Dan apakah Ibu sudah tahu faktanya yang menjadikan penyebab itu terjadi? Ya itu tadi Bu, yang seperti saya bilang, mereka itu kayaknya ingin diperhatikan lebih, kemudian juga kurangnya penanaman nilai-nilai kebajikan untuk saling menghormati dan juga menghargai satu sama lain. Ya. Oke. Begitu ya. Baik. Nah, Ibu, seberapa besar sih harapan Ibu Eka terhadap anak-anak Ibu itu nantinya? Ya sepertinya harapan saya itu untuk mereka adalah agar mereka memiliki sikap untuk dapat saling menghargai, saling menghormati, sehingga bisa tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman dan kondusif bagi mereka. Oh ya, oke. Baik. Kalau begitu, tadi kan Ibu sudah tahu nih faktor-faktor penyebab permasalahannya. Nah, dan kira-kira apa kekuatan yang Ibu miliki agar Ibu dapat mengatasi permasalahan tersebut? Sepertinya mungkin saya akan melakukan pendekatan itu seperti personal kepada mereka Bu, kayak misalnya menanamkan nilai kebajikan, kemudian saya akan menjalin kolaborasi dan komunikasi yang baik dengan orang tua mereka agar kami bisa senantiasa sama-sama membimbing anak-anak tersebut supaya bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, berarti komunikasi positif ya Bu? Ya, luar biasa Ibu. Langkah yang Ibu Eka ambil itu sudah sangat bagus. Kemudian apa peluang yang dapat Ibu harapkan dari langkah yang Ibu ambil tadi? Ya, harapan saya mereka itu nantinya memiliki kesadaran intrinsik, kesadaran internal dari dalam diri mereka, sehingga mereka tidak lagi bersikap jahil, tidak lagi mengganggu teman, berhenti membuat kegaduhan, bisa menghargai dan menghormati temannya. Baik, luar biasa ya Bu. Dan kira-kira kapan ya Ibu akan melakukan pendekatan personal kepada murid Ibu tersebut? Pastinya di setiap kali ada kesempatan ya Bu. Misalnya di sela-sela kegiatan belajar mengajar, saya akan menanamkan tentang nilai-nilai kebajikan tadi. Kemudian mungkin saya akan melakukan pendekatan personal lagi pada jam-jam istirahat atau di waktu senggang. Pokoknya setiap kali ada kesempatan Bu. Luar biasa Ibu Eka ya. Ya, nantinya Ibu akan melihat situasi seperti situasi juga ya Bu ya. Untuk melakukannya itu. Baik. Ibu, apakah komitmen Ibu terhadap rencana
dari penyelesaian yang Ibu terapkan ini? Tentu saja Bu, mungkin saya akan melakukan secara terus-menerus, kemudian secara konsisten sampai adanya perubahan dalam diri murid-murid saya ini ke arah yang lebih baik tentunya. Baik Ibu. Nah, siapa saja sih yang akan Ibu libatkan dalam membantu jalannya komitmen ini? Tentu saja yang saya harapkan, yang akan saya libatkan itu bantuan dari orang tua atau wali murid, kemudian kepala sekolah, juga rekan sejawat, agar kami bisa bersama-sama membimbing anak-anak tersebut agar mereka memiliki sikap dan juga memiliki nilai-nilai kebajikan. Oh iya, berarti kolaborasi ya Bu ya? Nah, yang akan Ibu terapkan nanti ya? Iya Bu. Baik, dan bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu Eka lakukan ke depannya? Saya mungkin akan menanamkan nilai-nilai kebajikan ini kepada murid-murid saya, kemudian menjalin kolaborasi yang baik dengan orang tua atau wali murid, kemudian rekan guru, dan juga semua yang mendukung untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif tentunya, sehingga menciptakan kesadaran intrinsik, yaitu kesadaran dalam diri anak tersebut agar mampu menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan juga nyaman. Oke, baik Ibu. Jadi ke depannya Ibu akan senantiasa menanamkan nilai-nilai kebajikan ke dalam diri anak-anak Ibu ya, dan menjalin kolaborasi dengan orang tua sehingga membangun kesadaran intrinsik, dan semoga ya Ibu ya, anak-anak Ibu nantinya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu yang saya harapkan sih Bu. Ya amin ya rabbal alamin. Baik. Oke, bagaimana ya perasaan Ibu hari ini setelah bercerita kepada saya? Jadi ya, insya Allah saya bisa menghadapi murid-murid saya yang jahil ini. Ya, saya merasa lega. Terima kasih banyak Ibu sudah membantu. Kedepannya ingin menjadi anak yang lebih baik lagi mereka itu, agar mereka tidak lagi berantem dan membuat saya pusing. Alhamdulillah ya Bu ya. Iya, tetap semangat ya Ibu ya untuk mendidik anak-anaknya. Insya Allah Bu. Baik, apakah ya ada hal lain yang ingin Ibu ceritakan lagi kepada saya? Saya rasa untuk hari ini itu saja dulu Bu yang bisa saya ceritakan. Dan terima kasih banyak Ibu sekali lagi atas waktunya Ya, Ibu Ibu. dan kesempatan yang Ibu berikan kepada saya. Ya, sama-sama Bu, sama-sama. Lain waktu kita bisa berbincang-bincang lagi ya, sharing-sharing lagi. Terima kasih ya. Terima kasih juga Bu. Sama-sama Bu. Ya, saya mohon undur diri dulu Ibu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu Fitri? Waalaikumsalam Pak, alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya sudah selesai. Tadi Ibu melakukan supervisi akademik dengan Ibu Eka ya? Iya Pak. Luar biasa sekali. Oke. Nah begini Bu, selanjutnya pada pasca supervisi ini saya mohon izin Ibu ya, saya ingin memberikan umpan balik berbasis coaching, dan yang mudah-mudahan ini bisa semacam diskusi ya. Oke. Nah begini Bu, kira-kira bagaimana pendapat Ibu atau Ibu menilai performa dalam proses supervisi tadi? Ya, jadi terima kasih Pak ya. Ya. Jadi coaching ini saya sudah lakukan sesuai dengan alur kita, Alhamdulillah. Ya. yaitu menentukan tujuan, Ya. Identifikasi dan Ya. rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Wah luar biasa itu, alhamdulillah ya. Nah baik Bu. Kemudian saya sampai ke tentang penyampaian Ibu tadi. Kira-kira itu tadi kan melakukan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Apa yang menurut Ibu bisa menilai demikian? Iya Pak, karena
dengan alur tirta tersebut, ya menurut saya itu dapat menggali koci untuk koci dapat menemukan solusinya seperti itu. Wah, luar biasa. Nah, di bagian ini bisa saya bertanya lagi, Bu? Bisa, Pak. Bisa. Atau barangkali boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap observasi yang dilakukan tadi. Nah, tadi Ibu, saya mengamati pada saat Coach memaparkan masalah, Ibu sangat memperhatikan Coach itu sendiri, ya. Nah, kira-kira menurut Ibu, bagaimana pendapat Ibu ketika saya harus menyampaikan hal ini kepada Ibu? Ya, saya berterima kasih sekali Pak atas pandangan Bapak bahwa mengenai coaching tadi. Nah, jadi saya sudah sangat senang ya karena dinilai demikian. Nah, begini Ibu, ada lagi satu bisa ya? Iya Pak, bisa. Banyak itu pertanyaan saya ini, tapi mudah-mudahan tidak membosankan Ibu ya. Iya. Ya, oke. Dari apa yang disampaikan tadi itu, namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih perlu dikembangkan pada itu. Tapi saya pikir ini kan lebih konstruksif. Ya, misalnya tadi menggali kata kunci dari coach itu sendiri. Nah, menurut saya Ibu ini sudah melakukannya sudah ya baik sekali, dan ini sudah lebih dari standar, maksudnya sudah sangat-sangat luar biasa. Jadi kira-kira menurut pendapat Ibu itu bagaimana? Ya, saya senang sekali ya Pak, karena Bapak telah menilai saya bahwa standarnya sudah sangat luar biasa terkait coaching tadi. Ya, sudah sangat senang dengan penilaian Bapak tadi. Alhamdulillah. Baik Bu. Begini, jadi selanjutnya kira-kira bagaimana, ini kan ada tindakan rencana selanjutnya ya? Kira-kira bagaimana rencana tindakan untuk supervisi akademik akan datang? Saya rasa sekarang saya ingin lebih memahami lagi, ya sehingga saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi dari sebelumnya. Seperti itu. Nah, Ibu Fitri, dari diskusi kita ini kira-kira ini biasanya kan ada yang terbayang Ibu ya? Ada yang terbayang yang Ibu lakukan tadi. Nah, itu kan akan bisa meningkatkan performa di proses ini. Kira-kira Ibu bisa kemukakan apa-apa saja yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan performa supervisi akademik? Paling tidak dengan siapa atau kapan atau waktu-waktu tertentu itu? Ya, saya pikir saya akan mulai dengan rekan sejawat dulu ya Pak. Rekan sejawat, teman guru ya? Iya, untuk melaksanakan coaching dengan alur tirta ini. Ya. Dan dengan konsisten, saya yakin akan lebih memahami dan mahir dalam melakukan coaching. Alhamdulillah. Jadi saya kira seperti itu ya. Hasil supervisi hari ini, mudah-mudahan akan datang kualitas supervisi akademik kita itu semakin baik. Terima kasih Ibu Fitri. Ya, sama-sama Pak. Okay. Alhamdulillah, mudah-mudahan semakin meningkat ya. Okay. Salam sama buat Ibu Eka ya. Iya. Oke. Terima kasih. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat Ibu. Baik, bagaimana persiapan coachingnya Ibu? Ya sebentar saya akan rencananya akan coaching dengan Pak Sukarman. Baik Ibu Eka ya. Sebelum kita melakukan observasi, pastikan coaching Ibu sudah sesuai dengan rubrik penilaian, yaitu dapat menerapkan alur tirta pada percakapan kegiatan coaching, dapat mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang diberikan oleh coachee,
bagaimana Koci merespon pertanyaan Ibu, dan jangan lupa berpegang pada prinsip coaching, yaitu kemitraan, menggali potensi, dan proses kreatif. Siap Ibu. Baik Ibu, selanjutnya saya ingin membantu mengembangkan kompetensi yang mana ya Bu? Saya ingin Ibu membantu saya untuk mengembangkan kompetensi inti coaching saya, yaitu pada bagian mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Oh iya. Nah, baik Ibu ya. Bagaimana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati ya? Bagian kemampuan untuk bisa menggali potensi, potensinya coach tentunya melalui pertanyaan-pertanyaan kritis dan juga berbobot. Ya. Selanjutnya, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Sangat bagus ya Ibu, karena saya rasa hal tersebut dapat membantu coach untuk menggali potensinya dan juga menstimulus pemikiran coach sehingga masalah yang dihadapi dapat terselesaikan. Kemudian diri dan kompetensi dari coach itu akan juga berkembang. Oke. Baik. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Saya harap nantinya dengan dilakukannya supervisi ini, maka saya dapat dapat mengunggah perasaan, coachnya saya untuk berpikir dan dapat menstimulus pemikiran coach untuk dapat menemukan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosinya coach ataupun nilai-nilai dalam dirinya coach, dan mendorong coach untuk mengembangkan diri dan juga kompetensinya. Oke, baik. Ya, itu saja ya Bu. Ya, nanti kita akan bertemu lagi sebentar ya Bu setelah selesai Ibu coaching bersama Bapak Suparman ya. Iya. Oke. Terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Eka, bagaimana kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak, alhamdulillah kabar baik. Pak Parman, bagaimana kabarnya? Ya alhamdulillah juga sebenarnya baik-baik, tapi baik-baik sedikit Ibu. Ya, kenapa tuh Ya. Pak? Begini, apakah Ibu ada waktu? Maksudnya ada sesuatu yang mau saya ceritakan Ibu ini. Oh tentu saja Pak Parman, ada hal apa nih Pak? Iya. Ini Bu, saya sebenarnya punya sedikit permasalahan yang ingin saya bicarakan dengan Ibu sebenarnya, dan yang maksudnya dengan Ibu itu sendiri. Apakah Ibu bersedia berbicara atau ya saya ingin berbagi dengan Ibu, bisakah? Ya tentu saja Pak Parman bisa. Nah setelah berbincang-bincang dengan saya, apa sih ya hal-hal yang Bapak harapkan? Oh iya, oke. Kalau begitu alhamdulillah Ibu bisa menerima saya untuk bercerita tentang apa-apa yang saya hadapi. Sebenarnya begini Ibu, Ya. saya ingin ke depannya itu Ibu ingin mendapatkan solusi tentang permasalahan yang saya hadapi itu Ibu. Oh ya. Iya. Begitu ya. Iya. Malah saya sebenarnya senang sekali Iya. Bapak sudah mau berbagi dengan saya. Nah, saya tentu saja akan mendengarkan keluh kesah Bapak. Kira-kira boleh saya tahu apa permasalahannya ya Pak? Permasalahannya begini, ini terjadi di dalam kelas Iya. terhadap murid-murid saya. Ya begitulah kira-kira yang saya hadapi. Jadi permasalahannya seperti itu ya Pak. Iya. Terus kalau begitu Bapak tahu tidak kira-kira penyebabnya kenapa murid-murid Bapak itu beberapa ya tidak memahami atau kesulitan dalam memahami pelajaran yang Bapak sampaikan. Kenapa kira-kira bisa begitu? Begini, sepertinya ada beberapa faktor ya yang sebenarnya memang masalahnya itu dari murid saya yang banyak mengalami kesulitan dalam belajar, sehingga
ada beberapa faktor yang menyebabkan anak-anak tersebut mengalami berbagai kesulitan dalam proses belajar mereka ini. Nah, karena ada beberapa faktor. Iya. Nah, dari faktor-faktor tersebut, kira-kira faktor apa yang lebih memungkinkan yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi? Oh iya, itu sudah saya tanyakan ke beberapa anak-anak dan menanyakan kepada anak-anak itu, ya ternyata anak-anak itu belum ini sarapan Ibu. Nah, ini juga aneh. Nah, dan sejak pagi dari rumah, ya saya ulangi lagi ya, dari sejak pagi dari rumah mereka memang belum sarapan. Dan ada juga anak-anak lainnya yang saya pertanyakan, ternyata mereka ada yang memiliki pemahaman yang ini masih lambat Ibu, gitu. Jadi faktor apa tadi yang pertama itu sarapan dan lambatnya ini pemahaman mereka. Mereka memiliki itu. Nah, jadi tidak sarapan ya Pak Iya, ya? Tidak sarapan dan ada yang kurang daya serap. Iya. Nah, oke. Tapi sebenarnya Pak, seberapa besar sih harapan Bapak terhadap anak tersebut dalam menerima pembelajaran yang Bapak sampaikan di dalam kelas? Begini, soal apa tadi? Harapan Bu ya? Iya. Harapan saya itu ya setidaknya anak-anak itu berada di dalam kelas itu setelah saya menerapkan pembelajaran, ya mereka itu mampu memahami pelajaran saya itu, dan itu yang biasa anak lakukan, tidak melamun, dan ketika ditanya hanya menggeleng, wah itu juga jadi harapan saya sebenarnya juga seperti itu. Oh, jadi paling tidak mereka ada umpan balik ya. Iya. Nah, umpan baliknya yang positif yang diharapkan dalam pembelajaran. Iya. Nah, baik Pak, setelah Bapak mengetahui beberapa permasalahan ini, bagaimana kira-kira tindakan Bapak untuk mengatasinya? Untuk mengatasinya ya memang begini Bu. Saya pernah berpikir bahwa ada beberapa hal pertama yang akan saya lakukan untuk anak-anak ya. Jadi yang tidak sarapan pagi tadi itu pertama, saya akan mengingatkan mereka bahwa sarapan pagi itu ya memang sangat penting di rumah, dan akan memberi juga solusi kepada orang tua gitu Ibu. Agar orang tua ya paling tidak senantiasa memberikan sarapan pagi kepada anak-anak mereka ini. Bagaimana dengan yang daya serap? Yang daya serap ya daya serapnya agak kurang. Itu lagi. Ya, tindakan apa yang akan Bapak berikan? Ini untuk anak-anak yang memiliki pemahaman yang lambat, paling tidak saya akan memberikan bimbingan lanjutan atau bimbingan selanjutnya kepada anak-anak tersebut. Iya. Baik, seperti itu ya Pak Parman ya. Iya. Sungguh luar biasa sekali sebenarnya menurut saya apa yang sudah Bapak paparkan tadi ya, tindakan yang akan Bapak lakukan untuk anak-anak. Nah, jadi Bapak kalau boleh saya rangkum, jadi Bapak ingin mengingatkan kepada murid tentang pentingnya sarapan, karena dia tadinya tidak sarapan, akhirnya mereka jadi tidak bisa menangkap pembelajaran. Itu yang jadi masalah. Iya, jadi tidak fokus, tidak fokus. Nah, kemudian untuk anak-anak yang lemah daya tangkapnya atau daya serapnya, jadi Bapak akan memberikan bimbingan lebih bimbingan lanjut. Nah, menurut Bapak, bimbingan seperti apa sih yang Bapak akan berikan kepada anak-anak? Ya, bimbingan yang akan saya berikan kepada anak-anak itu, ya maksud saya akan memberikan berupa semacam latihan-latihan soal begitu Ibu, yang berkaitan dengan pemahaman ya, atau ya pemahaman ya setelah mereka apa yang mereka pelajari, maksudnya ada pemahaman yang harus dipelajari, dan diberikan latihan berupa pertanyaan-pertanyaan terbuka begitu. Seperti itu ya Pak ya. Nah, jadi
apakah bimbingan-bimbingan ini sifatnya terus-menerus? Ya jelas sih Bu, saya akan terus menerus sampai mereka paham itu. Oh, luar Iya. biasa. Jadi sepertinya memang mereka bisa gitu ya Pak ya? Bisa insya Allah. Bisa, tapi mungkin kurang diberikan bimbingan Iya. seperti itu. Nah, kira-kira kapan Iya. Bapak akan melaksanakan bimbingan tersebut? Waktunya ya Bu. Iya. Mungkin ya tentunya tidak sampai mengganggu ke teman-teman lainnya ya. Ya akan saya laksanakan itu pembimbingan di sekolah itu. Kira-kira begitu. Ya, begitu ya Pak ya. Bagus sekali Pak Parman. Nah, kemudian nih yang mau saya tanyakan selanjutnya, apa komitmennya Pak Parman Iya. dalam melaksanakan penyelesaian terhadap masalah Bapak ini? Iya. Dan apa yang akan Bapak terapkan nantinya? Ya tentunya begini Bu, saya akan melakukannya secara continue ya, secara Iya, iya, continue iya. atau terus menerus Iya, dalam bahasa berkelanjutan. Inggrisnya Iya, berkelanjutan siap, ya. Pak, ya. Dan selain continue ya pasti konsisten lah kita untuk melakukan itu sampai nanti pada akhirnya kelihatan perubahan pada diri murid-murid saya itu. Oke, Iya. baik. Nah, itu tadi tindakannya ya. Iya. Kira-kira siapa yang dapat membantu Bapak dalam menjalankan komitmen ini? Ya memang pertama saya juga bingung siapa yang sebenarnya saya mau panggil untuk mau menjalankan ini Iya, komitmen. benar. Tapi saya pikir-pikir barangkali kepala sekolah mau ini ya, Iya. yang bisa membantu saya. Kemudian paling tidak orang tua ya, orang tua yang akan bekerja sama dan ya sudah yang pasti rekan-rekan sejawat ya. Iya. Nah, saling berkolaborasi betul sekali ya Iya. Pak, saling berkolaborasi. Nah, untuk mencapai hasil yang lebih baik, kita memang harus melakukan kolaborasi. Iya. Nah, kemudian ini Pak, bagaimana tindak lanjut yang Bapak akan lakukan ke depannya? Akan datang Bu ya. Iya, seperti itu. Nah untuk tindak lanjut ke depan itu ya mungkin akan saya menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua ya, menjalin komunikasi dengan orang tua dan menjaga komitmen yang tadi sudah saya sampaikan agar antara orang tua dan saya juga atau pihak sekolah itu sama-sama memberikan bimbingan kepada anak-anak mereka ya yang membutuhkan seperti itu. Bagus sekali rencana Pak Parman ini. Tentu kedepannya agar anak-anak ini lebih fokus dan juga memahami pelajaran yang Bapak sampaikan, Bapak akan terus berkomunikasi, kemudian menjalin komunikasi yang baik pula dengan orang tua atau wali, kemudian juga Bapak akan memberikan bimbingan secara terus-menerus kepada peserta didik atau anak-anak yang membutuhkan. Gitu ya Bu? Gitu ya Pak ya? Ya, sekiranya seperti itu ya. Memang harus kita banyak kerjasama dengan segenap warga sekolah seperti itu. Baik. Nah, dari perbincangan kita ini, apakah yang Bapak rasakan atau perasaan Bapak seperti apa sih? Kalau ditanya perasaan ini juga, tapi syukur alhamdulillah Ibu ya. Saya sebenarnya sudah sedikit lega karena paling tidak sudah bisa berbagi cerita dengan ibu yang sudah meluangkan waktu untuk bersama saya ya, sehingga saya bisa mendapatkan solusi yang baik untuk permasalahan yang terjadi di dalam kelas saya ini. Alhamdulillah kalau saya bisa membantu Bapak dalam hal ini ya Pak ya, Pak Parman ya. Nah, saya rasa perbincangannya begitu luar biasa dengan Pak Parman hari ini. Saya harap Bapak benar-benar bisa melaksanakan apa yang sudah Bapak rencanakan tadi dengan penuh semangat ya Pak ya. Baik. Insya Allah Ibu ya, saya akan terus semangat, terus membimbing anak-anak saya. Ya tentu di bawah bimbingan Ibu juga sebagai coach ya. Sama saja. Ya. Kira-kira setelah ini masih adakah hal yang ingin Bapak bicarakan? Saya rasa sebenarnya sudah cukup ya untuk masalah saya, dan sekali lagi saya berterima kasih banyak kepada Ibu atas waktu yang sudah diberikan kepada saya di saat sekarang ini. Ya, sama-sama Pak.
Kalau begitu saya pamit undur diri dulu. Iya. Sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Oke, baik Bu. Terima kasih banyak Ibu. Iya, atas waktunya ini Bu. Iya, sama-sama Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Ibu, selesai sudah Ibu melakukan coaching dengan Bapak Suparman tadi. Apakah berjalan dengan lancar dan baik Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah ya. Jika semuanya baik setelah melakukan observasi tadi, nah selanjutnya mohon izin ya Bu, saya ingin memberikan umpan balik berupa beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi? Saya telah menerapkan alur tirta dan juga menggali potensi dari coach untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Bagaimana Ibu Eka menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Saya merasa performa saya tadi sudah maksimal dengan melakukan coaching menggunakan alur tirta Bu, menggali potensi dari si coach dan juga melakukan prinsip-prinsip coaching. Oke, baik Ibu. Ya. Selanjutnya, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena saya merasa dalam proses coaching tadi saya telah melakukan usaha yang paling maksimal dalam melaksanakan coaching, meskipun saya sadari mungkin masih terdapat beberapa kekurangan. Oke, baik ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Ya, tentu Ya. saja boleh. Saya tadi mengamati pada saat Ibu memberikan pertanyaan berbobot terkait masalah dari coaching, Ibu telah melakukan stimulus ya kepada coaching untuk coaching menemukan solusinya, ya. Itu sudah sesuai dari standar ya, malah lebih tinggi dari standar yang kita rujuk. Ya. Bagaimana pendapat Ibu mendengarkan hal ini? Ya, alhamdulillah saya berterima kasih atas apresiasi dari Ibu. Saya tentu saja akan terus belajar dan berlatih untuk meningkatkan kemampuan saya. Nah itu ya. Jadi selanjutnya dari diskusi kita hari ini ya, apa yang sudah terbayang dari Ibu, yang Ibu Eka sudah bisa bayangkan ya, yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Saya akan terus berlatih dengan melakukan praktek coaching, termasuk berlatih mendengarkan dan memberikan solusi. Juga berlatih merumuskan pertanyaan kritis atau pertanyaan berbobot untuk mengembangkan potensi si coaching. Baik ya. Bagaimana ya perasaan Ibu ya setelah selesai kita melakukan observasi ini, Bu? Perasaan saya lega tentu saja, dan yang saya dapatkan dari proses ini adalah saya dapat berlatih mengembangkan potensi rekan sejawat saya dalam menyelesaikan masalah dan mendapatkan masukan dari supervisor tentang keterampilan coaching saya. Ya baik, luar biasa ya Ibu Eka ya. Demikian supervisi kita kali ini ya. Nanti lain waktu lagi kita bisa ada kesempatan kita bisa ketemu lagi ya Ibu Eka ya. Saya undur ini Terima kasih banyak ini Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Parman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar, Pak? Alhamdulillah sehat-sehat Ibu ya. Mohon maaf nih, baru kali ini kita bisa bertemu. Ya. Tidak apa-apa kan? Ya tidak apa-apa. Sudah biasa itu karena jarak waktu dan seterusnya. Luar biasa. Iya, Pak Parman. Nah, bagaimana nih persiapannya Pak Parman dalam melakukan kegiatan coaching nanti? Oh, coaching bersama Ibu Fitri ya. Iya. Ya rencananya ya memang akan coaching dengan mungkin dalam waktu dekat ini.
Oke, Pak Parman. Ya. Baik. Sebelum kita melakukan observasi, Iya. pastikan coaching Bapak sudah Iya. sesuai dengan rubrik penilaian. Iya. Yaitu dapat menerapkan alur tirta Ya, baik. pada percakapan kegiatan coaching, Oke. kemudian dapat mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang diberikan oleh coach, dan juga bagaimana si coach bisa merespon pertanyaannya Bapak. Jangan lupa berpegang pada prinsip coaching juga ya, Pak. Itu pasti. Nah, Ya. yaitu kemitraan, Iya. menggali potensi, dan juga proses kreatif. Baik Pak Parman, Iya, Bu. saya ingin membantu Pak Parman dalam mengembangkan kompetensi Pak Parman pada bagian yang mana? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ini sebenarnya apa ya, mendengarkan hati. Nah baik Pak, bagian mana nanti yang Bapak inginkan untuk saya amati? Sebenarnya yang ingin diamati dari itu ya, apa ya, ini selalu menjadi kekurangan saya itu saat melakukan coaching ataupun supervisi akademik itu ya, soal asumsi ini ya. Jadi saya itu sering beranggapan tentang suatu situasi yang keadaannya sebenarnya belum saya ketahui. Oke. Nah dari situ bagaimana kira-kira penilaiannya Bapak, penilaian Bapak sendiri tentunya terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Saya kira ini penilaian yang yang sangat bagus sehingga saya akan terhindar dari kesalahan-kesalahan interpretasi terhadap situasi atau keadaan maupun suasana yang disampaikan oleh supervisor itu sendiri. Oke, nah harapan Bapak nih yang saya ingin tanyakan harapannya. selanjutnya. Harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama nanti ini apa? Harapan saya, atau ya paling tidak saya mengharapkan dengan dilakukannya supervisi ini, saya akan mendapatkan pemahaman yang utuh dari supervisor itu sendiri dan terciptanya komunikasi yang baik antara saya dengan supervisor itu sendiri. Oke, baik. Nah, sekarang saya rasa sudah cukup ya Ya, untuk observasi. Nah, selanjutnya Bapak mungkin akan melakukan coaching dengan Ibu Fitri. Saya doakan semoga Ya, kegiatan amin. coachingnya berjalan dengan lancar. Oke, baik Pak. Sampai ketemu nanti di kegiatan selanjutnya. Iya, terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum Pak Parman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu Fitri? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Parman. Alhamdulillah. Pak Parman bagaimana kabar? Sehat-sehat juga ini. Alhamdulillah ya. Baik Ibu, sejak 2 hari lalu ya, kita telah menjalani semacam pertemuan ya. Ya. Nah, kira-kira ada rencana-rencana yang ingin Ibu sampaikan dalam pertemuan ini? Iya. Itulah Pak rencana pertemuan ini karena didorong dengan beban pikirannya saya selama ini beberapa Iya. hari. Saya merasa terbebani Pak karena ada murid baik dan pintar lagi Ya, ya. serta rajin. Akan tetapi beberapa hari si anak tersebut Iya. malah terlambat masuk kelas. Iya. Karena keadaan ini telah berlangsung 2 kali pada mata pelajaran saya Pak. Sudah 2 kali ya. Sudah 2 kali Pak. Jadi ada siswa yang rajin masuk sekolah, kemudian tiba-tiba malas belajar, atau datang lambat ke sekolah, begitu ya Bu ya. Iya. Dan dari apa yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira apa tujuan Ibu ya yang ingin dicapai atau ingin disampaikan sekaitan dengan apa yang Ibu sampaikan? Iya. Saya mau bicara ke Bapak Iya. ya. Mungkin ada jalan keluar. Oh, iya. Ya, supaya anak ini dapat kembali rajin masuk kelas dan Iya. tidak terlambat-lambat lagi seperti sekarang ini.
Baik Ibu. Jadi tujuan Ibu itu sangat sangat luar biasa ya, menginginkan anak itu kembali rajin masuk kelas. Kira-kira ukurannya apa Ibu? Itu indikator. Oh ya. Ukurannya siswa ini kembali rajin ya Pak, mengikuti pembelajaran di kelas. Maksudnya saya akan memanggil dan melakukan pendekatan tertentu sehingga siswa ini tidak terlambat lagi masuk sekolah. Luar biasa ini Ibu. Kira-kira dari pendekatan yang disampaikan tadi, apa yang menjadi rencana Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, baik Pak. Untuk mencapai tujuan tersebut sih saya merencanakan pendekatan persuasif terhadap siswa tersebut. Oh iya, baik. Berdasarkan pendekatan tersebut, kira-kira strategi itu apa ya? Strateginya dengan melakukan langkah-langkah segitiga restitusi, serta berusaha mengidentifikasi kebutuhan siswa tersebut. Oh ya, wah ini luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Dengan strategi restitusi dan mengidentifikasi kebutuhan siswa, itu ya. Kira-kira berapa lama atau jangka waktu untuk melakukan strategi sampai pada perencanaan tujuan tersebut gitu? Ya jangka waktunya bisa 1 sampai 2 hari Pak. Oh 2 hari ya? Iya. Ini cukup cepat juga sebenarnya. Baik Ibu, selanjutnya saya ingin menanyakan ke Ibu apa yang mungkin menjadi ukuran ya keberhasilan rencana yang Ibu lakukan. Siswa tersebut ya menurut saya dapat bertanggung jawab, maksudnya dapat mencari jalan keluar atas permasalahannya untuk tidak terlambat datang ke sekolah lagi. Ya tentunya dengan bimbingan guru juga ya dapat diketahui kebutuhan siswa agar bisa mengetahui kebutuhan siswa yang bersangkutan. Nah, jika demikian Ibu, kira-kira apa komitmen Ibu ya terhadap rencana aksi tersebut? Ya, komitmen saya saya dapat membantu siswa tersebut untuk bertanggung jawab atas setiap permasalahan yang dia dihadapinya ya, termasuk permasalahan pada siswa yang sedang kita bicarakan tadi ini ya. Serta saya dapat mengetahui dan memenuhi kebutuhan siswa dalam kegiatan belajar sekolah. Wah luar biasa. Baik Ibu. Nah, pertanyaan saya selanjutnya Ibu ya. Jika demikian Ibu, kira-kira siapa yang dapat membantu ya Ibu dalam merealisasikan ataupun menjaga komitmen itu? Yang dapat membantu ya baik Pak ya yang dapat membantu saya dalam menjaga komitmen ini ya tentunya rekan guru sejawat ya Pak, kepala sekolah juga bisa dapat membantu saya. Itu seperti itu Pak. Oke, terima kasih Ibu Fitri ya, hari ini sudah bisa bertemu ya, mudah-mudahan bisa keluar dari masalah yang dihadapi. Ya, terima kasih Pak. Bapak sudah mau untuk mendengarkan ya saya untuk membimbing bagaimana saya mencari solusi atas masalah saya. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selesai sudah tadi kegiatan coachingnya Pak Parman dengan Ibu Fitri ya Pak ya? Alhamdulillah sudah. Ya, apakah berjalan dengan baik Pak? Alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah jika semuanya berjalan dengan baik. Nah, setelah melakukan observasi tadi, selanjutnya mohon izin saya untuk memberikan sedikit masukan dan umpan balik berupa beberapa pertanyaan terkait kegiatan coaching tadi Pak. Nah, yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Pak Parman adalah bagaimana Bapak
melihat kompetensi Bapak tadi? Saya melihat kompetensi saya tadi itu, saya sendiri ya, masih perlu banyak perbaikan ya, sehingga perlu pelatihan selanjutnya ya. Oke. Nah, apa yang kira-kira membuat Bapak berpikir atau menilai demikian? Penilaian demikian itu yang muncul dari saya karena saya merasakan sendiri proses supervisi tadi yang memang betul-betul ya ini masih banyak kekeliruan dari saya. Oke, boleh ya saya menyampaikan kepada Pak Parman mengenai hasil pengamatan saya tadi. Nah, tadi saya mengamati pada saat Koci memaparkan masalahnya dalam kelas, Bapak mendengarkan dengan aktif dan memberikan umpan balik yang baik ya. Itu sebenarnya sudah sesuai, bahkan lebih tinggi dari standar yang telah kita rujuk. Nah, bagaimana pendapat Bapak mendengarkan hal ini? Alhamdulillah ya, saya kira pengamatan Ibu itu ya sangat saya apresiasi dan insya Allah yang menjadi pembelajaran bagi saya sendiri. Nah, namun ada juga yang saya lihat hal-hal yang masih perlu Bapak kembangkan. Misalnya tadi saat berbicara dengan Koci, saya mengamati Bapak kurang menatap mata Koci. Kurang menatap mata Koci sebagai lawan bicaranya Bapak. Yang sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya dalam mendengarkan aktif, selain mendengarkan Bapak juga dapat menatap lawan bicara Bapak. Bagaimana pendapat Bapak? Saya kira pengamatan Ibu tadi itu sungguh luar biasa, dan menurut pendapat saya ya memang apa yang disampaikan Ibu itu saya kira sudah sangat tepat, dan hal itu ya memang saya rasakan sendiri. Jarang-jarang sekali saya menatap mata si Coach itu sendiri, dan seolah masukan dari Ibu ini sangat berarti untuk pengembangan keterampilan saya selanjutnya. Oke, nah dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan performanya Bapak di bagian kompetensi mendengarkan aktif? Di bagian ini insya Allah Ibu, saya sudah membayangkan untuk berlatih dan terus belajar mendengarkan aktif. Oke, jadi ini pengamatannya akan kita catat ke dalam form supervisi akademik. Nah, sebagai penutup, Bapak apa yang kira-kira Bapak dapatkan dari proses kita hari ini? Pada proses kita hari ini, saya bisa berlatih mendengarkan masalah dari rekan-rekan sejawat dan menstimulus rekan sejawat paling tidak untuk menemukan solusinya mereka ini. Baik, terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya untuk melakukan kegiatan supervisi ini. Semoga kedepannya kita bisa menjadi lebih baik lagi dalam prosesnya. Oke, terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.